Kelihatan nggak guideline-nya? Kelihatan, Kak. Nah, jadi jika teman-teman melihat ini, ya, maka ini adalah pemilihan antibiotik empiris, ya. Jadi inilah antibiotik empiris yang kita gunakan pada kasus meningitis, ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu bakterinya apa, ya maka antibiotik empiris inilah yang akan teman-teman gunakan. Bakteri penyebab meningitisnya apa, kita belum tahu, maka antibiotik empiris inilah yang akan kita gunakan. Ya. Nah, jadi jikalau teman-teman lihat di sini bahwasannya ya pemilihan antibiotik empiris pada kasus meningitis itu tergantung dari usia pasien. Ya, jadi guideline ini membagi pasien berdasarkan 4 usia, ya dibagi berdasarkan 4 usia. Ya, tapi terlalu banyak jikalau kita membagi menjadi 4, jadi kita bisa rangkum saja langsung, ya teman-temannya. Kita rangkum saja langsung, kita akan bagi menjadi 2, ya. Dimana jika usia pasien di bawah 1 bulan, maka antibiotik empiris yang bisa teman-teman gunakan adalah kombinasi antara amoksisilin atau AMPI, ya, atau penisilin, ya. Jadi ini teman-teman bisa mengkombinasi obat-obatan ini nantinya dengan cefotaxim atau aminoglikosida. Ya. Jadi untuk pasien usia di bawah 1 bulan, terapi antibiotik empirisnya teman-teman boleh milih salah satu dari amox, ampi, atau penisilin. Nantinya teman-teman akan mengkombinasinya dengan cefotaxim atau aminoglikosida. Apa contoh aminoglikosida? Gentamisin, kanamisin, amikasin, ya. Tobramisin, ya, seperti itu. Oke. Ya, ini untuk pasien yang usia di bawah 1 bulan. Ya. Nah, kemudian pembagian yang kedua adalah untuk pasien di bawah usia lebih dari 1 bulan. Usia lebih dari 1 bulan. Ya. Jadi untuk pasien-pasien yang berusia lebih 1 bulan, misalnya 30 tahun, 1 tahun, 5 tahun, seperti itu, maka teman-teman bisa menggunakan ya cefotaxim atau ceftriaxone, ya, yang akan kita kombinasi dengan vancomycin atau rifampicin. Jadi bebas mau pakai yang mana, mau pakai cefotaxim atau ceftriaxone bebas, kombinasi dengan vanco atau rifampicin juga bebas. Tapi idealnya kalau di rumah sakit kita menggunakan kombinasi ceftriaxone dengan vanco sih idealnya. Ya. Jadi empiris pada kasus meningitis idealnya kita pakai di ceftriaxone plus vancomycin. Cuman di UKI kan hanya ada 1, jarang ditanya kombinasinya, ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah pemilihan antibiotik empiris pada kasus meningitis. Sampai sini ada yang ingin berdiskusi, silakan. Boleh saya turun ke bawah? Ini sudah Kak. Sorry. Kemudian jika kita setelah mengetahui bakterinya apa, nah, jadi kalau teman-teman sudah mengetahui bakteri penyebab infeksinya apa, ya, misalnya Kak, pasien saya infeksinya ternyata disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Kak, bakterinya ternyata Neisseria.
Kak, listeria ternyata bakterinya. Kak, Haemophilus influenza ternyata bakterinya. Nah, maka ada pemilihan-pemilihan antibiotik tertentu pada kasus-kasus ini. Ya. Jadi di mana kita bisa menggunakan untuk kasus Streptococcus pneumonia dapat bisa gunakan ini. Ya. Bisa pakai ini. Oh, pasiennya resisten penisilin, ya udah pakai ceftriaxone atau cefotaxime. Ya. Kak, pasien saya Neisseria, ya udah pakai ini bisa. Kak, pasien saya ternyata resisten penisilin, ya udah pakai ini. Listeria, coba teman-teman lihat di sini, ya. Jika teman-teman lihat di sini, bahwasanya untuk kasus Streptococcus pneumonia, Neisseria, Listeria, sama nggak pilihan antibiotik? Kak. Sama nggak pilihan antibiotiknya dan Haemophilus influenza? Sama atau tidak? Sama, ya kan? Maka daripada itu jangan dihafalin. Intinya kalau sudah diketahui jenis bakterinya, teman-teman bisa menggunakan ya penisilin atau amoksisilin, ya, atau ampicillin. Ini, ya. Kak, pasien saya resisten penisilin. Resistensi, ini kasus resistensi penisilin. Kak, pasien saya resistensi penisilin. Semua guideline ini mengatakan bisa menggunakan ceftriaxone atau cefotaxime. Oke. Oh, berarti kalau meningitis kita udah tahu bakterinya, oke, pilihannya penisilin, amox atau ampicillin. Oh, resisten ternyata penisilin, ya udah ceftriaxone atau cefotaxime. Kak, pasien saya nggak resisten penisilin, tapi dia alergi penisilin atau alergi beta-lactam. Alergi penisilin atau dia alergi beta-lactam. Nah, maka daripada itu jangan memberikan antibiotik yang mengandung gugus beta-lactam. Nah, jika teman-teman bertemu dengan kasus alergi penisilin atau alergi beta-lactam, maka kita cari alternatif lain di mana kita akan menggunakan antibiotik yang bukan golongan beta-lactam, yang tidak memiliki gugus beta-lactam. Oke, coba jika teman-teman lihat di sini bahwasannya Streptococcus, ya, ini ada pilihan alternatifnya, ada chloramphenicol yang tidak mengandung gugus beta-lactam. Kemudian ada moxifloxacin yang tidak mengandung gugus beta-lactam. Neisseria, ada chloramphenicol yang tidak mengandung gugus beta-lactam. Ada ciprofloxacin. Ada cotrimoxazole untuk listeria dan ada moxifloxacin juga. Untuk Haemophilus ada chloramphenicol, ada ciprofloxacin. Nah, maka daripada itu, ya, ketika teman-teman pasien alergi terhadap beta-lactam, gunakan antibiotik yang bukan yang tidak mengandung gugus beta-lactam. Nah, maka daripada itu teman-teman dapat memilih chloramphenicol. Apalagi fluoroquinolone. Apalagi cotrimoxazole. Jadi seperti ini pilihan terapi untuk pasien-pasien dengan alergi beta-lactam. Ya, jadi pilihan pertamanya penisilin atau amoksisilin atau ampicillin untuk keempat jenis bakteri ini. Ketika di soal tertera resistensi penisilin, maka bisa menggunakan ceftriaxone atau cefotaxime. Tapi kalau di soal alergi penisilin atau alergi beta-lactam, maka pilihlah chloramphenicol, fluoroquinolone, atau cotrimoxazole. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Ada yang ingin bertanya terkait meningitis? Silakan.
Nggak ada? Baik, boleh saya pindah. Nah, ini nanti kita akan bahas tersendiri deh. Ya, Staphylococcus aureus ini kita akan bahas tersendiri. Ya. Ini sudah ditulis, Dek. Boleh saya pindah? Boleh, Boleh. Kak. Ya. Oke, ini dari sini saja saya bahas ya. Nah, jadi jikalau teman-teman berhadapan dengan bakteri Staphylococcus, Kak, di mana bakteri Staphylococcus bisa menginfeksi? Oh, pneumonia bisa menyebabkan infeksi. Staphylococcus bisa menyebabkan pneumonia. Oh, di kulit Staphylococcus bisa menyebabkan. Di mana lagi? Oh, di mata Staphylococcus juga bisa menyebabkan infeksi di mata. Ya. Jadi Staphylococcus aureus, nah ini di sini juga ada tadi ya, di meningitis juga ada. Nah, di meningitis ini juga ada. Staphylococcus aureus. Jadi untuk pemilihan antibiotik Staphylococcus aureus nantinya teman-teman akan membagi ya. Jadi untuk tata laksana dari Staphylococcus aureus ya, teman-teman akan membagi ya, teman-teman ya. Teman-teman akan membagi. Jadi yang pertama kita lihat adalah satu, apakah metisilinnya masih sensitif? Metisilin masih sensitif atau enggak? Nah, jikalau metisilinnya sensitif, maka teman-teman bisa menggunakan golongan metisilin, ya, antibiotik yang golongan metisilin, ya, seperti flucloxacillin, kemudian seperti oxacillin. Ya. Kemudian yang kedua, jikalau metisilinnya resisten, metisilin resisten, resistensi Staphylococcus aureus, ya, atau ini sering disingkat menjadi MRSA, ya, bakteri MRSA. Nah, untuk kasus bakteri MRSA, teman-teman bisa memilih vancomycin. Vancomycin, metisilin resistensi Staphylococcus aureus, kita pakai vancomycin. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya vancomycin resistensi. Vancomycin resistensi Staphylococcus aureus. Ini istilahnya VRSA. VRSA. Nah, untuk VRSA sendiri kita nantinya menggunakan linezolid. Ya. Kita pakainya linezolid. Nah, jadi dalam artian teman-teman, ya dalam artian jadi misalnya pasien teman-teman mengalami meningitis akibat Staphylococcus aureus, ya udah pilihan terapinya seperti ini. Apakah masuk kriteria 1, kriteria 2 atau kriteria 3? Oh, pneumonia kan karena Staphylococcus aureus, ya udah terapinya seperti ini. Oh, skin infection, infeksi di kulit karena Staphylococcus aureus, ya udah terapinya seperti ini. Ya. Oh, infeksi mata karena Staphylococcus aureus, ya udah terapinya seperti ini. Jadi dalam artian jikalau penyebab infeksinya adalah Staphylococcus aureus, dimanapun lokasi infeksi itu pilihan antibiotiknya sama seperti ini. Bisa dipahamin? Ya, Kak. Ya. Ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan? Ya ada. Boleh saya hapus ini, Dek? Boleh, Kak. Nah, kemudian ya, eye infection.
eye infection, ya, kita bahas infeksi yang ada di mata. Bahas infeksi yang ada di mata, atau yang sering kita sebut dengan istilah konjungtivitis. Ya, konjungtivitis. Konjungtivitis. Nah, untuk konjungtivitis tadi kita sudah membahas Staphylococcus seperti apa terapinya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait Neisseria gonorrhoeae ini, teman-teman. Ya, kita akan membahas seperti apa tata laksana dari konjungtivitis yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, seperti apa tata laksana dari konjungtivitis yang disebabkan oleh chlamydia. Ya, oke. Nah, untuk konjungtivitis yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, untuk konjungtivitis yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, teman-teman dapat mengkombinasi, terapinya adalah kita akan memberikan azitromisin, ya, 1000 mg yang akan kita kombinasikan dengan, jadi teman-teman boleh memilih ceftriaxone, ya, 250 mg intramuskular, atau teman-teman boleh menggunakan cefixime 400 mg, ini oral. Jadi untuk kasus konjungtivitis yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, terapinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian jika pasien alergi beta-laktam, ya, maka teman-teman cukup menggunakan azitromisin saja, tapi dosisnya ditingkatkan. Azitromisin sebanyak 2000 mg. Jadi kita tingkatkan dosis azitromisinnya sebanyak 2000 mg. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk kasus konjungtivitis yang disebabkan oleh chlamydia, teman-teman dapat menggunakan terapi azitromisin, ya, dosisnya sama 1000 mg, atau alternatif lain, di mana alternatifnya adalah doxycycline. Seperti itu. Nah, jadi jikalau teman-teman lihat di sini bahwasanya Neisseria gonorrhoeae bisa menginfeksi di mata, chlamydia bisa menginfeksi di mata. Nah, selain menyebabkan konjungtivitis, selain menginfeksi di mata, ternyata bakteri Neisseria dan chlamydia ini dapat menyebabkan infeksi seksual menular. Jadi pilihan terapinya sama, karena bakterinya sama. Jadi intinya kalau bakterinya udah sama, pilihan terapinya pasti sama. Intinya seperti itu. Nah, maka daripada itu, ya, dikatakan seperti ini, ya. Jika seorang ibu yang akan melahirkan, ya, ada orang wanita, ya, akan melahirkan, ya. Namun wanita mengalami infeksi seksual menular akibat Neisseria atau Neisseria gonorrhoeae atau chlamydia, ya, maka janinnya atau anaknya, ya, maka anaknya itu memiliki resiko untuk mengalami konjungtivitis. Bayi memiliki resiko untuk mengalami konjungtivitis. Jadi ada bayinya memiliki resiko untuk mengalami konjungtivitis. Kenapa demikian? Ya karena bayinya keluar lewat
Misalnya lewat vagina, ya mohon maaf ya, bayi keluar lewat vagina, di vagina ada bakteri Neisseria atau Chlamydia, vaginanya ada, berarti bakteri ini nantinya mudah tertempel, mudah mengenai mata si bayi, makanya bayi memiliki resiko konjungtivitis. Bisa dipahami? Jaka. Oke. Nah, maka daripada itu, ya, pada bayi ini kita akan memberikan profilaksis, ya. Profilaksis konjungtivitis untuk pencegahan konjungtivitis. Profilaksis konjungtivitis. Nah, profilaksis konjungtivitis pada bayi, ya, kita gunakan salep eritromisin. Eritromisin. Seperti itu. Mau. Oke. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Boleh. Berarti bayi yang baru lahir itu dikasih salep eritromisin ke seluruh tubuhnya atau gimana? Di matanya saja, Dek. Ya, Baik, Kak. di matanya saja. Ya, seperti itu. Ini ada yang ngechat, Pak, maaf kalau yang dimaksud pemilihan antibiotik berdasarkan adequate guess menurut Kemenkes itu apa ya? Adequate guess. Maksudnya ini apa nih? Mungkin maksudnya berdasarkan gejala atau gimana nih maksudnya, Mas? Di mana baca hal seperti ini? Berdasarkan, mungkin maksudnya ya, itu mungkin antibiotik empiris, karena gini ya, karena antibiotik empiris itu kalau kita ingin gunakan ya, antibiotik empiris, ketika kita ingin gunakan antibiotik empiris itu berdasarkan melihat lokasi infeksinya di mana. Nah, ini syarat pemberian antibiotik empiris ya. Syarat pemberian antibiotik empiris, ini empiris ya, khusus empiris. Itu kita akan melihat lokasi infeksinya di mana. Karena apa? Karena beda letak lokasi ya, kumannya hampir berbeda. Ya, beda letak infeksi, kumannya hampir berbeda, bakteri penyebab infeksinya hampir berbeda. Misalnya gastritis, pasiennya dicurigai gastritis. Oh, gastritis sering disebabkan oleh Helicobacter pylori, tidak dengan Streptococcus. Jadi misalnya seperti ini, saya kasih contoh. Teman-teman lihat, ya, teman-teman lihat ya, contohnya, ya, paru ke bawah, ya, paru ke bawah, ada nggak Streptococcus nyebabin infeksi? Paru ke bawah, Streptococcus ada nggak nyebabin infeksi? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Makanya lokasi infeksi itu menentukan pemilihan antibiotik empiris. Ya, jadi kalau Streptococcus, Haemophilus, ya, Neisseria, bukan Neisseria, itu sering menyebabkan di paru ke atas. Paru ke atas itu sering disebabkan oleh bakteri-bakteri tersebut. Ya, seperti itu. Nah, jadi lokasi infeksi menentukan pemilihan antibiotik empiris, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya antibiotik empiris terkait syarat pemilihannya juga harus spektrum luas. Harus spektrum luas. Dalam artian, misalnya seperti ini, oh bakteri penyebab pneumonia ada banyak. Bakteri penyebab pneumonia ada banyak nih. Nah, pasien kan belum kita kultur. Di awal pasiennya belum saya kultur. Kita nggak tahu bakterinya apa. Ya,
Bisa Streptococcus nanti hasil kulturnya, bisa Haemophilus, bisa Staphylococcus aureus, bisa Mycoplasma, Chlamydia, Legionella, ini bisa semua. Tapi kita nggak tahu. Maka daripada itu kita pilihlah antibiotik yang spektrum luas. Harapannya antibiotik spektrum luas ini maksudnya adalah dia bisa mengcover semua jenis bakteri penyebab infeksi. Ya. Nah, jadi maksudnya seperti itu ya, mungkin ya. Maksud Kemenkesnya, karena saya nggak pernah baca sih terkait educate GUES ini maksudnya seperti apa ya, educate GUES menurut Kemenkes. Nah, ini maksud berdasarkan letak, kalau letak menurut tabel apa ini maksudnya? Kalau letak menurut lokasi, atau coba saya buka ya, PPAB-nya ya, tahun 2021 mungkin maksudnya. Ya, saya nggak ada nyimpen sih Kemenkes itu karena banyak ini ya, banyak bertolak belakangnya dengan apa namanya, dengan PPAB rumah sakit, banyak bertolak belakang ya. Kemudian dengan guideline-guideline luar itu juga banyak bertolak belakang. Ya. PPAB Kemenkes 2021. Oh, ini jadi bawahnya sih mestinya. Atau tunggu deh. Saya kasih teman-teman nulis dulu. Ini ditulis dulu aja, Dek. Sembari saya mau hapus ini. Udah ditulis? Sudah, Kak. Udah ya? Oke ya, ini saya hapus dulu biar saya oke ya. Kemenkes. Ini tadi udah saya coba di sini. Ini. Ini dia. Apa tadi? Educate quiz. Aduh. Kok nggak ada? Nggak ada. Langsung saja coba. Educate quiz Kemenkes. Gimana bacanya, Mas? Educate quiz Kemenkes ini di mana bacanya? Gimana Mas? Di mana bacanya educate quiz ini? Letak tabel itu maksudnya seperti apa? Tidak nemu saya. Antibiotik. Educate quiz antibiotik coba. Oh, Pionas ini. Pionas ini. Ini Pionas ini. Nah ini mungkin maksudnya ya. Ini mungkin maksudnya dia. Ini Pionas ini bukan Kemenkes ya. Jangan lihat Pionas ya. Ini mungkin maksudnya. Oke ya, kita lanjutkan lagi.
Ini ada sih di Kemenkes ini juga, Dek. Cuman Kemenkes ini banyak ininya, banyak apa namanya? Banyak perbedaannya ya. Coba kita bahas apa tadi? Gonore ya. Benar nggak gonore ya kalau Kemenkes ini? Gonor. Nah, ini kan oh sama sih, Dek. Tapi dia kombinasinya pilihan pertama Cefixime oral 400 mg dikombinasi dengan doxycycline tapi kombinasinya. Nah, dia lebih memilih doxycycline. Padahal kalau teman-teman baca apa namanya WHO, oh ini ada alternatifnya. Alternatifnya baru dia pakai ini. Ketiga dia pilihannya. Tapi sama sih ya. Yang penting dia sama ada kombinasinya ini. Padahal di lapangan gonore itu lini pertamanya yang kita pakai adalah azitromisin. Pernah nemuin kasus gonore, Dek? Pernah lihat pasien apa istilahnya gonore itu? Yang kencing nanah itu loh, Dek. Bukan Raja Singa, Bang. Raja Singa itu sifilis. Pernah nemuin kasus gonore? Coba lihat di soalnya. Itu pasti larinya ke azitromisin pilihannya. Iya enggak? Coba perhatikan soalnya. Pasti larinya ke azitromisin. Nah, ini bertolak belakang jadinya nih. Apalagi tadi klamidia, ada nggak klamidia dia di sini ya? Klamidia. Klamidia, nah ini klamidianya dia doxycycline ya, tadi kita alternatif doxycycline, nggak ada malah dia, ini nih pada dysuria, bakteri penyebab tersering. Nah ini mungkin adequate guess-nya Kemenkes ini mungkin ya. Jadi saya nggak terlalu berfokus pada Kemenkes ini deh, karena banyak perbedaan ya. Kalau kita bawa di UKI banyak perbedaan, kalau kita bawa ke lapangan juga banyak perbedaan. Jadi saya nggak terlalu fokus dengan dengan Kemenkes ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau jadikan referensi nggak masalah ya, jadikan referensi nggak masalah, silahkan ya. Nah, tapi padukan juga dengan apa yang telah kita diskusikan. Nah, ini kayak kemarin kita bahas komunitas pneumonia, komunitas rawat jalan. Nah, Kemenkes kita memilih amoxicillin atau cefadroxil. Coba baca guideline lain, nggak ada cefadroxil ini. Ini udah kita bahas kemarin. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Saya, Kak. Boleh. Mau sharing aja atau mau perjelas, biasanya pengalaman saya lihat kalau di lapangan biasanya ibu bapak bidan itu kalau habis menolong persalinan Dikasih salep. Iya, dikasih salep gentamisin. Ya, nah itu dia, benar sekali. Jadi ada beberapa rumah sakit yang memberikan salep kloramfenikol, ada ya. Ada beberapa rumah sakit juga yang memberikan salep gentamisin, ada ya. Nah tujuannya apa? Nah ingatlah bahwasannya saluran kemih ya, saluran kemih atau daerah vagina itu kotor. Maksudnya kotor gimana, Kak? Banyak bakterinya. Ya. Itu dia yang menyebabkan dibuatlah suatu protokol di rumah sakit. Pada bayi yang baru lahir itu kita akan memberikan salep. Nah, banyak yang memberikan untuk mencegah apa? Untuk mencegah infeksi di mata. Nah, ada rumah sakit yang memberikan gentamisin, ada rumah sakit yang memberikan kloramfenikol. Kenapa demikian? Hal ini karena kita di Indonesia nggak punya salep eritromisin. Ya, salep eritromisin kita nggak punya. Jadi kebanyakan ya pakai gentamisin salep atau enggak kloramfenikol salep. Kalau kloramfenikol salep, gentamisin salep tuh banyak sediaannya di kita salep. Ya, seperti itu. Bisa dipahamin, Dek? Itu wajib, Dek. Itu sebelum bayinya dibersihkan, itu harus segera ya, harus segera dibersihkan ya, harus dalam artian harus segera diberikan.
ya. Karena Berarti kalau mau berarti itu 1 kali pemberian aja. 1 kali pemberian aja, benar sekali. Oh. 1 kali pemberian aja, ya. Nah, nanti begitu keluar langsung dikasih itu, ya. Begitu keluar itu langsung dikasih, karena kalau terlalu lama, nanti kalau terlalu lama diberikan malah resiko infeksinya akan semakin tinggi. Oh gitu, jadi berarti antara gentamisin atau kloram Kak ya? Ya, karena kita nggak punya, di Indonesia kita nggak punya eritromisin. Ya itu sih alasannya, ya. Kalau baca baca guideline lain nggak ada pemberian gentamisin tuh deh. Kalau chloramphenicol ada, tapi itu rekomendasi WHO tahun 1998 kalau nggak salah, kalau chloramphenicol itu ada. Tapi kalau ada baca terkait gentamisin itu nggak ada sama sekali. Nah, cuman kan karena kita, ya bagaimana sekarang kalau saya nggak punya? Nah, sekarang saya nggak punya sediaan salep eritromisin, ya mau nggak mau saya kasih apa yang ada. Nah, seperti itu. Ya. Baik Kak, makasih Kak. Sama-sama. Kalau salep oksi 1%, oksi 1% itu apa deh isinya deh? Oksi ini apa? Tunggu dulu. Oksisiklin kah maksudnya? Oksisiklin atau apa deh? Oksitetrasilin mungkin maksudnya Bang. Oh, oksitetrasiklin. Oke, oksitetrasiklin. Kalau itu juga nggak ada, ingat, kalau tetrasiklin ada rekomendasinya, itu tahun 1886 kalau nggak salah WHO, ya. WHO 1886 itu merekomendasikan tetrasiklin salep. Coba saya lihat ya, conjunctive prevent WHO prevent conjunctivitis. 1886 kalau nggak salah deh. Newborn. Newborn WHO. Coba saya lihat dulu. Mungkin ya. Ini bahasa apa nih? Bahasa Inggris. Nah, ya. Nah, ini ya. Ini tahun berapa nih? Nah, 1986. Di sini ada tetrasiklin. Nah, ini ada. Nah, ini tetrasiklin. Ada. Nah, kalau yang terbaru semuanya mutlak eritromisin. Kalau yang terbaru semua mutlak eritromisin. Nah, ini ada. Ya, pencegahan konjungtivitis yaitu menggunakan tetrasiklin. Ya udah ya, oksitetrasiklin. Karena kita keterbatasan sediaan obat itu yang menyebabkan kita nggak ngikutin yang terbaru. Bisa nggak ngikutin guideline terbaru, jadi kita bisa pakai yang lama-lama. Itu mungkin ya menjadi pertimbangan. Nah, jadi kalau saya lihat secara garis besar itu ya apa yang ada di lapangan itu yang dipakai. Ya, ini nggak masalah ya. Kalau penggunaan oral ya, kalau ada membahas terkait oral chloramphenicol. Nah, kalau ada bahas terkait chloramphenicol oral ya, tetra oral atau chloramphenicol oral ya, kloram. Baru ini nggak boleh kita kasih pada bayi ya. Ini yang kita nggak boleh kasih pada bayi. Tapi kalau dia sediaan topikal boleh ya, karena topikal itu untuk menuju sistemik itu kadarnya sedikit. Ya, kalau oral nggak boleh untuk bayi. Ya, kalau tetrasiklin ini nggak boleh untuk anak di bawah 8 tahun karena bisa menyebabkan pewarnaan pada gigi
dan dia bisa menghambat pertumbuhan tulang. Itu kalau tetrasiklin. Kalau kloramfenikol bisa menyebabkan apa? Pada bayi? Gray syndrome. Ya, Gray syndrome. Tapi kalau kita berikan yang topikal, it's okay, nggak masalah. Ya, karena apa namanya, untuk menuju sistemik itu kadarnya sedikit. Jadi nggak akan menyebabkan Gray baby syndrome seperti itu. Dan pemberiannya pun hanya sekali saja. Ya. Ada lagi, silakan. Izin bertanya lagi, Kak. Oke, boleh. Misalnya ini kan karena saya besarnya di Papua kan otomatis ada daerah-daerah terpencil gitu kan, Kak. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kebiasaan dari bidan-bidan ini mungkin karena pedalaman kurang dari informasi gitu yang perihal tadi pemberian gentamisin setelah bayi dilahirkan, apakah kita bisa langsung nyaranin bahwa kalau misalnya ada kejadian yang betul-betul maksudnya orang melakukan persalinan pada saat itu ada kita, terus kita langsung nyaranin ke bidannya bahwa ini untuk bayinya boleh disarankan untuk memakai gentamisin, salep gentamisin tadi Kak untuk ke seluruh tubuhnya. Oh, dia makainya ke seluruh tubuh. Ini yang untuk apa namanya? Gimana tidak terjadi infeksi itu loh Kak. Baru lahir terus. Berarti di Papua itu gentamisinnya bayi baru lahir semua dirapusin, seluruh badannya dipakein gentamisin gitu. Bukan bukan hanya di mata. Iya Kak, maksudnya ini kan untuk menghindari terjadinya infeksi kan tadi kan apa namanya kakaknya kan bilang untuk menghindari terjadinya kan di bagian infeksi konjungtivitis ya benar, kita pakainya gentamisin salep mata. Oh berarti di mata, tidak di seluruh tubuh. Oh, soalnya pernah saya juga dapatkan, tapi informasinya kayak lebih ke gitu Kak. Jadi saya ingin lebih detail lagi, makanya saya bertanya ulang kembali. Jadi gini deh, ya kalau mata itu resiko infeksinya tinggi kalau pada bayi yang baru lahir karena cairan-cairan vagina itu nanti. Karena cairan-cairan vagina itu bisa masuk ke mata si bayi. Itu yang menyebabkan bayinya bisa resiko infeksi. Tapi kalau kulit tidak. Kenapa kulit? Karena kulit kita ini ada barrier-barriernya. Karena kulit-kulit tuh ada barrier-barriernya. Ya. Nggak ada kita menemukan kasus bayi yang lahir itu. Jadi dalam artian gini, kalau berdasarkan studi, berdasarkan data epidemiologi, itu bayi yang lahir ketika tidak diberikan salep, ya salep sebagai profilaksis, itu resiko konjungtivitisnya tinggi. Benar, itu benar sekali. Tapi nggak ada resiko untuk mengalami skin infection, nggak ada resiko untuk mengalami infeksi di kulit. Nah itu tidak ada. Jadi kalau mau pakai, oke Kak, karena saya punya pakai gentamisin, saya hanya menggunakan karena di lapangan saya punya gentamisin aja, ya udah pakai gentamisinnya di mata saja, tapi tidak di seluruh tubuh. Nah itu mestinya Kak, ya. Kasih. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan digunakan di seluruh tubuh, tapi digunakan di mata aja seperti itu. Dan kemudian sediaannya itu kalau gentamisin salep mata itu beda dengan gentamisin salep kulit. Ya, karena kalau salep mata itu permeabilitas obatnya harus lebih tinggi. Absorpsi obatnya dalam artian permeabilitasnya tinggi sehingga dia bisa menembus konjungtivita. Ya, itu. Jadi beda nanti kalau kita pakai salep kulit terus kemudian kita pakai di mata, itu beda nanti khasiatnya karena permeabilitasnya sudah berbeda. Ya, seperti itu. Di daerah saya juga pakai gentamisin. Di daerah saya juga pakai gentamisin. Ada juga rumah sakit tempat teman bekerja, itu rumah sakit memang khusus ibu dan anak, itu pakai kloramfenikol. Ya, nah ini saya baru dengar nih oksitetrasiklin. Ya, ini oksitetrasiklinnya saya baru dengar. Seperti itu. Kalau gentamisin itu memang hal yang umum sih saya rasa ya. Nah, cuman
Kalau memang ya seperti itu ya, apalagi kita di daerah terpencil ya. Jadi daerah sini juga termasuk daerah terpencil sini Dek ya. Memang keterbatasan tenaga kesehatan juga iya. Nah, jadi kadang-kadang bidan, kemudian perawat itu ngambil alih pekerjaan dokter. Dan luar biasanya mereka itu jadi sok tahu. Nah, itu yang saya kadang-kadang kesel. Ya. Jadi dalam artian ya udah, saya kadang-kadang nggak mau ngelayanin mereka tuh, misalnya kayak apa namanya, datang ke apotek minta obat inilah, minta obat itulah, nggak mau saya layanin. Ada pasien datang sampai resepin obat bidan inilah, perawat inilah, nggak mau saya layanin. Sampai pernah perawatnya itu datang waktu itu. Kenapa resep saya nggak dilayani? Ya saya tanya, definisi resep apa? Definisi resep itu permintaan tertulis dokter yang ditujukan oleh apoteker. Jadi dokter nulis ke apoteker untuk minta obat. Anda dokter atau bukan? Saya hanya melayani resep dari dokter, tidak melayani resep dari perawat. Saya gitu langsung pergi. Udah kesel-kesel nggak peduli saya. Karena ngawur, dikit ngawur. Orang usia 20 tahun dikasih kaptopril. Dari mana orang bisa hipertensi pada usia 20 tahun? Wajar tekanan darah tinggi itu kalau anaknya lagi stres. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita garis bawahi. Ya. Hal-hal seperti itu yang harus kita kritisi. Sebenarnya seperti itu. Apalagi teman-teman ya di daerah seperti Papua gitu ya. Di daerah seperti apa namanya, saya rasa mereka tuh jauh lebih gimana ya, mohon maaf ya jika ada keluarganya yang berprofesi seperti itu. Jadi saya rasa kayak sok tahu jadinya ya. Jadi kita tuh sebagai apoteker ya udah kayak terintimidasi gitu, kayak kita nggak tahu apa-apa gitu. Gitu. Pernah nggak ngalamin hal-hal yang kayak gitu? Pernah, apalagi kalau senior. Kenapa? Apalagi kalau perawat atau bidannya senior, lebih senior di tempat saya kerja. itu waktu itu senior banget itu Dek. Malah dia kayak gimana ya, kayak banyak yang anu lah di puskesmas dekat itu, tapi saya nggak peduli. Ya, selama saya rasa diri saya benar, saya nggak peduli hal-hal seperti itu. Ya. Jadi ya itulah saya Dek ya, kalau umpama saya benar, saya ada dasar, ya nggak peduli saya biasa kayak gitu. Ya. Sama saya Bang di sini sering bertemu sama perawat. Iya. Ya, oke, kita jadi curhat jadinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang dilawan Zeus. Yang dilawan Zeus. Oke, lanjut ya. Kak, bertanya lagi Kak, Oh, boleh. Gimana? Untuk pengaplikasiannya itu Kak di mata itu salepnya itu bagaimana Kak? Aplikasinya di mata tinggal tinggal dibuka kelopak matanya terus dikasih salepnya. Kelopak mata bawahnya itu dibuka ya, tinggal dikasih salepnya. Oh, enggak perih ya Kak? Iya, gimana? Enggak perih maksudnya untuk bayinya? Enggak sih. Ya kalau umpama memang infeksi ya perih. Kalau memang infeksi ya perih, kalau enggak infeksi ya enggak perih. Contohnya seperti ini misalkan. Pernah pakai obat tetes mata? Pernah pasti ya. Coba ketika mata teman-teman sehat, misalnya enggak ada infeksi, enggak ada iritasi, coba pakai tetes mata. Ada perihnya enggak? Enggak ada pastinya. Tapi ketika teman-teman pakai waktu sakit mata, pasti terasa perih. Itu wajar, obatnya bereaksi. Nah, tapi kalau lagi ya sama kayak luka, ketika kita luka di kulit, kita olesin betadine, perih nggak kira-kira? Bang. Perih. Coba nggak luka, olesin betadine, perih nggak? Enggak, ya seperti itulah. Ya. Nah ini kan kita mencegah infeksi, jadi saya rasa nggak perih. Ya. Karena anak juga kita nggak tahu ya, kalau anak kita olesin itu kan, anak itu kan nggak bisa ngomong, nggak tahu kita dia keperihan atau enggak. Apalagi waktu dia baru lahir itu kan wajar dia nangis ya, karena kompensasi tubuhnya untuk mengembangkan paru-paru.
ya. Jadi anak nangis itu wajar, biar dia ngembang paru-parunya. Nah, kalau nggak nangis itu yang nggak wajar, makanya dibuat nangis biasanya kalau nggak nangis itu. Baik, saya lanjutkan lagi ya teman-temannya. Bang, bisa Bang. Oke, boleh silakan. Bang, kalau misalkan untuk kasus bintitan itu yang digunakan itu salep kulit atau salep untuk mata, Bang? Bintitan itu salep mata. Nah, Ya. itu kemarin itu makanya kemarin itu saya lihat ini kan ada kasus bintitan kok diresepkan itu salep kulit. Waduh, gimana? Yang 3% gentamisin itu. Jadi saya bilang sama pasiennya, pas di puskesmas juga kami kosong tuh, Bang. Jadi saya bilang kan kombinasi dengan betametason kortikosteroid yang diresepkan tuh. Jangan sampai kena dengan kelopak mata sakitnya, karena ini untuk kulit bukan untuk mata, kasihan nanti kepedisan. Iya. Jadi yang untuk mata Bang lah. Kalau di mata sama di ya beda kulit itu konsentrasi. Kayaknya kalau yang ini 0,01%. Ya, benar sekali. Terima kasih Bang. Oke, mana dia bacterial location saya lagi. Yang infeksi ini akan menarik ya teman-temannya. Kenapa saya bilang menarik? Karena luar biasa tanggung jawab farmasi di PPRA ya. Jadi teman-teman ketika bekerja sebagai apoteker, saya rasa teman-teman akan mengambil alih PPRA itu ya. Karena sudah dinyatakan bahwasannya ya farmasi itu sangat penting dalam mencegah resistensi dari antibiotik. Ya, makanya PPRA itu penting banget ya. Nah, itu admin teman-teman tuh Mas Pradana itu sekretaris PPRA itu. Ya, di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat dia sekretaris PPRA. Oke, kita lanjut ya lagi ya, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi teman-teman sudah membahas pneumonia, kemudian teman-teman sudah membahas bakterial meningitis, eye infection, ya sudah dibahas ya. Nah, maka daripada itu kita akan menuju ke infeksi saluran pernapasan akut atau atas, ya. Jadi infeksi saluran pernapasan atas itu nantinya ada otitis media, ya. Kemudian ada sinusitis, ya, kemudian ada faringitis yang tidak tertuliskan di sini, ya, kemudian ada bronkitis. Nah, cuman bronkitis ini biasanya terjadi kalau ada PPOK, ya. Kalau nggak ada PPOK jarang sih terjadi kalau bronkitis, ya. Atau ini udah mau maghrib ya di Makassar ya, karena biar nggak kepotong gitu penjelasan saya, biar nggak saya keburu-buru. Atau nanti saja kita lanjutkan, nggak apa-apa Dek. Untuk otitis media, sinusitis, faringitis ya, atau infeksi saluran pernapasan atas kita bahas nanti habis maghrib. Kemudian kita akan membahas yang gastritis, ya, baru kita membahas food poisoning, ini diare, baru kita bahas infeksi seksual menular dan infeksi saluran kemih, ya, kemudian skin infection ini biasanya jerawat, ya. Nah, habis itu besok kita bahas yang infeksi parasit, infeksi virus, besok kita bahas, ya. Sampai ketemu nanti habis Isya ya, habis Isya jam 19.50 WIB ya. 50 WITA ya. Kita ketemu lagi jam 19.50 WITA. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya sore ini ya. Nanti kita ketemu lagi dengan infeksi-infeksi ya, pemilihan antibiotik pada infeksi-infeksi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.